Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Ayyuhat tulabah, fi mustalah al-hadis natawaqqaf ila syarh ta'rif sahih li dhatihi. Ma huwa sahih li dhatihi? وقد عرفنا أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. Sahih lidhati adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, sempurna kedhobitannya, sanadnya bersambung, selamat dari syadz dan illah qadihah. Kita ulang, hadis sahih adalah hadis sahih lidhati, sebuah hadis yang diriwayatkan seorang rawi yang adil, tamamud dhabti, kesempurnaan kedhobitannya, hafalannya kuat, bisanadin muttasilin, sanadnya bersambung, wasalima minasyudud, selamat dari syadz, wasalima minal illah al-qadiyah, dan selamat dari penyakit yang merusak. Kita akan bahas satu persatu. Seorang rawi yang adil adalah istiqamatud din wal muru'ah. Seorang rawi yang istiqamah dalam agama dan istiqamah dalam muru'ah. Apa yang dimaksud dengan istiqamah dalam agama dan istiqamah dalam muru'ah? Istiqamatud din adaul wajibat, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban, watsinabu ma yujibul fisqu minal muharramat, dan menjauhi apa yang diwajibkan untuk dijauhi, seperti kefasikan dan keharaman-keharaman. Wal istiqamatul muru'ah, dan istiqamah dalam muamalah muru'ah, an yaf'ala ma yahmaduhun nasu alaihi minal adabi wal akhlaq, melakukan apa yang dicintai manusia, disukai manusia dari adab-adab dan akhlak. Wa yatruku ma yadhummuhun nasu alaihi min dzalik, dan meninggalkan apa yang manusia cela darinya. Wa tu'rafu adalatur rawi bil istifadati kal a'immatil masyhurin Malikin wa Ahmada wal Bukhari wa nahwihim. Diketahui keadilan seorang rawi karena sebab terkenalnya seperti imam-imam yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, tenar, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan selain mereka. Wa bin nasi 'alaiha mimman yu'tabaru qawluhu fi dzalik. Yang kedua, ada ungkapan atau ucapan pada rawi-rawi tersebut dari orang yang dianggap perkataannya, kredibilitasnya. Jadi rawi itu disebut rawi adil. Kita tahu dari dua hal tersebut. Yang kedua, tamamud dhabti. Hadis yang sahih itu yang meriwayatkan orangnya adalah orang yang kuat. Maksudnya adalah kuat hafalannya, an yu'addiya ma tahammuluhu min masmu'. Dia bisa menyampaikan apa yang dia bawa dari apa yang dia dengar. Jadi yang dia dengar sesuai yang dia sampaikan, enggak berubah. Au mar'iyyin ala wajhil ladzi tahmuluhu, atau dia melihat atas segi yang dia bawanya, min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa ada penambahan dan tanpa pengurangan. Jadi kalau hafalannya 1000 hadis nggak ditambah-tambahi,
lafadznya. Kalau hafalnya 30 juz, nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Lakin la yadurru khata'un yasirun. Akan tapi kesalahan yang kecil ya nggak memudoratinya, tidak membahayakan. Kenapa? Li'annahu la yaslimu minhu ahadun. Nggak ada orang yang selamat. Hafalan 30 juz, nggak ada salahnya dari awal sampai akhir sekali setor. Ya nggak mungkin. Ya ada salahnya dikit-dikit, itu ya lumrah. Yang ketiga, ittisalu sanad. Sanadnya, mata rantainya, silsilah ruwatnya itu harus bersambung. Yaitu an yatalaqiya kullu rawin mimman rawa anhu mubasyaratan aw hukman. Setiap rawi ya talaki dari orang yang dia riwayatkan secara langsung secara hukum. Apa maksudnya secara langsung dan apa maksudnya secara hukum? Maksudnya mubasyarah secara langsung adalah an yulaqiya man rawa anhu fayasma'u minhu aw yara. Seorang rawi bertemu dengan orang yang dia riwayatkan dan dia mendengar darinya atau melihat. Wa yaqul, dan dia mengatakan haddatsani, mengajarkan kepadaku. Au sami'tu, atau aku mendengar. Au ra'aitu fulanan wa nahwuhu, atau aku melihat fulan dan semisalnya. Ini cara langsung. Adapun cara hukum, fal hukmu an yarwiya amman asarahu bilafdin yahtamilu sima atau sama war ru'yah. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari orang yang diriwayatkan sezaman, satu zaman, satu masa, dengan lafaz yang mungkin mendengar dan melihat. Ini masih kemungkinan. Seperti kita di zaman ini misalnya, kita satu zaman dengan Syekh Abdul Muhsin Abad Al-Badr, ayahnya Syekh Abdul Razak. Kita satu zaman dengan Syekh Shalih Fauzan. Namun apakah kita mendengar? Apakah kita melihat? Kalau zaman itu belum ada HP, belum ada internet. Mungkin besar nggak mendengar, nggak melihat kalau nggak bertemu. Nah di sini kalau cara hukum itu dia dengan lafaz yang ihtimal kemungkinan. Misalnya apa? Qala fulan, fulan berkata, an fulan, dari fulan, au fa'ala fulan, atau fulan melakukan perbuatan, wa nahwu, dan semisalnya. Nah, ini adalah ihtimal. Bisa jadi melihat langsung, mendengar langsung, bisa jadi enggak. Karena ini lafaznya sigohnya tamrid, bukan sigoh jazm. Berbeda dengan yang di atas tadi. Wa hal yushtaratu ma'al mu'asara subutul mulaqa au yakfi imkanuha. Apakah disyaratkan yaitu bersama satu zaman ini adalah tetapnya bertemu atau cukup kemungkinan? Ala qaulain, atas dua pendapat. Qala bil awal al-Bukhari. Al-Bukhari dia selain satu zaman harus ada bukti bahwasanya dia mendengar dan bertemu. Kalau Muslim, wa qala bisani Muslim, kalau Imam Muslim ya cukup mungkin bertemu, mungkin mendengar. Qala An-Nawawi rahimallahu taala an qauli Muslim. Imam Nawawi mengomentari tentang perkataan Imam Muslim. Angkarahul muhaqqiqun. Para ahli tahqiq, para muhaddisin itu mengingkari Imam Muslim. Waqal, dan mengatakan wa in kunna la nahkumu ala muslimin bi'amali, meskipun kami tidak menghukumi Imam Muslim pada perbuatannya fi sahih, pada kitabnya Sahih Muslim, bihadzal madhab, dengan madhab ini. Kenapa? Likaunihi yajma'u turuqan katsiratan yata'adzaru ma'aha wujudu hadzal hukm alladhi jawazahu. Karena Imam Muslim itu membawakan satu hadis dengan jalan-jalan yang banyak yang membuat udzur terhadap hukum ini yang beliau bolehkan. Kan Imam Muslim mengatakan orang serawi satu zaman dengan gurunya sudah itu kemungkinan bertemu dengan yang diriwayatkan. Tapi walaupun Imam Muslim mengatakan seperti itu, beliau setiap membawakan hadis kepada orang-orang yang mu'asarah itu membawakan jalan-jalan yang banyak. Dan ini memberikan udzur kepada Imam Muslim, wallahu a'lam. Wa mahallu hadza fi ghairil mudallis. Nah, kemungkinan yang ini, keadaan seperti ini atau tempat yang seperti ini itu tidak boleh pada orang mudallis.
Mudallis kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amal mudallis, kita singgung dulu. Mudallis itu orang yang meriwayatkan dari gurunya, nanti gurunya dikasih kunyah yang tidak dikenal, atau merubah sebuah mata rantai atau sanad hadis, itu namanya mudallis. Walaupun hafalannya kuat, tapi kadang merubah-ubah seperti itu. Amal mudallis, adapun mudallis, fala yuhkamu li hadisi bittisal, maka hadisnya tidak dihukumi dengan hadis yang mutasil bersambung. Illa ma sara fihi bisama, kecuali kalau dia mengatakan cara jelas-jelas terang, dia mendengar, awir ru'yah atau melihat. Dia mengatakan sami'tu, ru'aitu, haddatsani, itu mudallis harus syaratnya seperti itu. Kalau tidak, maka tidak diterima. Wa yu'rafu adamu ittisali sanad bi amrayni. Sanad itu tidak bersambung dengan dua hal. Yang pertama, al-ilmu bi annal marwiya anhu mata qabla an yablugha ar-rawi sinnat tamyiz. Diketahui, diilmui bahwasannya orang yang diriwayatkan hadisnya dia meninggal sebelum rawi itu masuk usia tamyiz. Misalnya ada seorang rawi Muhammad meriwayatkan dari Abdullah, haddatsani Abdullah, atau qala Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Itu kapan meninggalnya? Tahun sekian. Itu ente umur berapa? Setahun atau 2 tahun, ya itu termasuk nggak bersambung sanadnya. Masa bayi mendengar dari orang yang meninggal waktu dia umur setahun 2 tahun, padahal dia nggak paham. Tsanihima, yang kedua, an yanussar rawi au ahadi a'immatil hadis ala annahu lam yattasil biman rawa anhu, yaitu ada nas, ada ucapan seorang rawi atau salah satu dari imam ahlul hadis yang mengatakan bahwasanya rawi tersebut tidak mendengar, tidak melihat, tidak bersambung dari orang yang diriwayatkan. Au lam yasma, tidak mendengar, au yara, tidak melihat, minhu, darinya, ma haddatsa bihi anhu. Ini diketahui dengan dua hal. Yang pertama di ilmu, yang kedua ada nas dari rawi atau ulama hadis. Nah, kemudian yang keempat adalah syadz. Nah, hadis itu sahih kalau tidak ada syadz, tidak ada penyelisihan dari rawi yang siqah kepada yang lebih siqah, baik itu hafalannya atau jumlahnya. Syadz itu adalah an yukhalifa siqatu man huwa arjau minhu, yaitu seorang rawi siqah yang menyelisih lebih siqah, lebih rajih darinya, imma bikamalil adalah, yaitu siqahnya karena kesempurnaannya, keadilannya, au tamamid dhabti, atau kekuatan hafalannya, wa kasratul adad, atau banyaknya jumlahnya, au mulazamatul marwi anhu au nahwi dzalik, atau mulazamahnya itu lebih lama atau semisalnya. Untuk lebih jelasnya begini, ada seorang rawi A itu hafalannya kuat, tapi riwayatnya beda dengan rawi B yang hafalannya lebih kuat. A salahnya 3, B salahnya enggak 1 misalnya. Atau keadilannya, A itu adil tapi B lebih adil. Atau rawi A menyelisih B, C, D, E, F, padahal hafalannya sama, sama-sama hafalannya, sama-sama kedobitannya, tapi karena jumlahnya lebih banyak kalah. Atau rawi A belajar dengan syekh 10 tahun, rawi B 30 tahun, sama-sama meriwayatkan hadisnya, yang satu A mengatakan ke barat, B mengatakan ke timur, maka lebih diterima B karena kelamaan lamanya mulazamah. Ini namanya syadz. Nah, wa mithaluhu, contohnya hadisu Abdullah bin Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Abdullah bin Zaid pada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu masaha bi ra'si bima'in ghairi fadli yadi, bahwasanya dia mengusap kepalanya, rambutnya maksudnya, dengan air yang bukan air sisa. Ini dia mereka seperti itu. Faqad rawahu Muslimun bihadzal lafzi min tariq Ibnu Wahab.
Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini dari jalannya Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Wa rawahul Baihaqi min tariqihi aidan. Dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari jalannya Ibnu Wahab dengan lafaz annahu akhadha li udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Bahwasanya beliau Rasulullah mengambil untuk telinganya air yang bukan air, ada sisa dari tangannya yang untuk kepalanya tadi. Wa riwayatul Baihaqi syadatun. Nah, riwayatnya Baihaqi ini syadah. Kenapa kok syad? Li'anna rawihi an Ibni Wahb bin siqah. Karena rawi dari Ibnu Wahab itu siqah. Lakinnahu mukhalifun liman huwa aktsar minhu. Akan tetapi menyelisih kepada orang yang lebih banyak dari dia jumlahnya. Haitsu rawahu jama'atun an Ibni Wahb bin bilafdhi riwayat Muslim. Yang mana jamaah, yaitu kelompok dari para ulama, para ruwat, meriwayatkan dari Ibnu Wahab dengan lafaz riwayatnya Muslim. Wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghairu sahih. Oleh karena itu, riwayatnya Imam Baihaqi tidak sahih. Wa in kana ruwatuha thiqah. Meskipun rawi-rawinya adalah thiqat, li adami salamatiha minasyudud, karena enggak selamat dari syadz. Rawinya thiqah. Lafadznya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggunakan air tersendiri untuk telinganya. Riwayatnya Imam Muslim, rawinya lebih siqah atau jumlahnya lebih banyak, meriwayatkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pakai air sisa yang digunakan untuk rambutnya. Maka riwayatnya yang Baihaqi ini syadz, menyelisihi yang lebih siqah. Dan yang terakhir, al-illah qadiyah, dan harus selamat dari penyakit yang merusak. An yatabayyana ba'dal bahsi fil hadis sababun yaqdahu fi qabuli, yaitu jelas terang setelah dibahas, diteliti pada sebuah hadis sebab yang merusak diterima hadis tersebut. Misalnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar. Jangan membaca, ya, seorang yang haid atau orang yang junub sedikit pun dari Al-Qur'an, enggak boleh baca. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala la na'rifu illa min hadisi Ismail ibni Ayyash an Musa ibni Uqbah. Imam Tirmidzi mengatakan, aku tidak mengetahui, kami tidak mengetahuinya kecuali hadisnya Ismail bin Ayyash dari Musa dari Uqbah. Fa dhahirul isnad as-sihah. Dhahirnya sanad ini sahih. Lakin u'illa bi anna riwayat Ismail anil Hijazin dhaifah. Akan tapi ada ilat, ada cacat, yaitu riwayatnya Ismail bin Ayyash ini dari orang-orang Hijaz itu pasti riwayatnya dhaif. Wa hadza minha, dan ini hadis yang dibawakan la taqra'ul haid wala junub syai'an minal Qur'an, dan ini riwayatnya Ismail bin Ayyash dari orang Hijaz. Wa alaihi fa huwa ghairu sahihin. Oleh karena itu hadisnya ini enggak sahih. Li adami salamatihi minal illatil qadiyah, karena enggak selamat dari penyakit yang merusak. Jadi ada sebuah hadis kalau diriwayatkan dari kelompok orang ini pasti dhaif. Ada sebuah hadis kalau diriwayatkan dari orang kota ini pasti dhaif. Ada seperti itu. Ada juga sebuah hadis kalau diriwayatkan dari orang kota ini pasti kuat. Itu kenapa? Karena ada sebab yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Fa in kanatil illatu ghair qadiyah lam tumna min sihhatil hadis aw hasani. Andaikan, ya, ada illah penyakit yang tidak merusak, maka tidak tercegah dari sehatnya, sahihnya sebuah hadis atau hasannya. Mana contohnya? Misaluhu hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub yang dulu Rasulullah SAW pertama ke Madinah pernah tinggal di rumahnya.
Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana summa atba'u shittan min syawal kana kasiyamid dahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutkannya 6 hari dari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Faqad rawahu Muslimun min tariqi Sa'd bin Sa'id. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari jalannya Sa'ad bin Sa'id, bukan dari Abu Ayyub Al-Ansari. Wa uillal hadisu bihi, dan hadisnya dikatakan ada penyakitnya. Kenapa? Li'annal imama Ahmada do'afahu, karena Imam Ahmad mendoifkan hadis tersebut. Kemudian di sini penjelasannya, wa hadhil illatu ghairu qadihatin. Nah, cacat hadis ini tidak merusak. Kenapa? Li'anna ba'dul a'immati wathaqahu, karena sebagian imam yang lain ahlul hadis yang sama-sama hebatnya mensikohkannya. Wa li'anna lahu mutaba'an, dan hadisnya tersebut ada mutabah. Apa itu mutaba'ah? Apa itu syawahid? Kita akan pelajari pada bab berikutnya. Mutaba'ah pengikut hadis, syawahid itu ada saksi dari hadis yang lain. Wa iradu Muslimun lahu fi sahihi, dan Imam Muslim membawakan hadisnya pada kitab sahihnya. Al-jam'u bainal wasfai as-sihhati wal hasani fi hadisin wahid. Nah, kita sekarang berpindah setelah penjelasan sahih tadi, ini ada terkumpul dua sifat. Hadis ini sahih, hadis ini hasan pada satu hadis. Dan ini sering dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Sabaqa anna al-hadits as-sahiha qasimun lil hadisil hasan. Telah berlalu bahwasanya hadis yang sahih itu adalah bagian dari hadis hasan. Fahuma mutaghayyirani, keduanya itu ada taghayyur, ada perbedaan. Walakinnahu yamurru bina ahyanan, akan tapi terkadang lewat pada kita, kadang-kadang ya, hadisun yusafu bi annahu sahihun hasanun. Satu hadis disifati bahwasanya hadis itu sahih hasan. Fa kaifa nuwafiqu baina hadainil wasfaini ma'a taghayyur bainahuma? Maka bagaimana kita untuk menyelaraskan antara dua sifat ini? Bersamaan bahwasanya sahih itu bukan hasan, hasan itu bukan sahih. Hasan itu bisa menjadi sahih, sahih li ghairihi. Itu bagaimana? In kana lil hadisi tariqani wa ma'na dzalika anna ahadat tariqaini sahih. Apabila hadis dikatakan hadis hasan sahih tadi dua jalan, jalannya ada dua, maka artinya adalah salah satu jalannya sahih, salah satu jalannya sahih, wasani hasan, dan yang kedua jalannya hasan. Fajama'a fihi bainal wasfaini bi'tibari tariqaini, maka dikumpulkan dua sifat ini dengan dua jalan. Hadisnya dua jalan, satunya dari riwayatnya misalnya Aisyah, satunya dari riwayatnya Hafsah, bunyinya sama. Ternyata ada rawinya yang di riwayatnya Aisyah itu semuanya rawinya sahih, tamamud dhabti. Di riwayatnya Hafsah ada rawinya yang kurang sempurna kedobitannya. Maka yang riwayatnya Aisyah ini adalah sahih, riwayatnya Hafsah ini adalah hasan. Wa in kana lil hadisi tariqun wahid wa ma'nahu taraddud. Tapi kalau hadisnya itu jalannya cuma satu, maka artinya ini taraddud, bingung. Ya, ini mana ini yang benar? Hal balaghal hadis martabatu sahih atau annahu fi martabatil hasan? Apakah hadis ini sampai kepada derajat yang sahih atau hanya pada derajat yang hasan? Ini taraddud, masih bingung, harus diteliti ulang, dikumpulkan lagi, ada enggak syawahid sama mutaba'ah. Naam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.